Kisah daripada Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang dia ditidurkan oleh Allah beratus-ratus tahun ada di dalam gua. Dalam tafsir Baghawi, juga dalam tafsir Khazin diceritakan bahwa berlalu orang-orang pengikut Nabi Isa, tetapi rupanya banyak penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan dalam akidah-akidah agama. Kemudian di saat itu kerajaan dikuasai oleh orang-orang penyembah berhala. Mereka setiap saatnya memotong hewan-hewan untuk dijadikan sesajen kepada tawaghit mereka, kepada tuhan-tuhan mereka. Di antara mereka ada orang-orang yang masih mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang masih beribadah kepada Allah dan masih berakidahkan tauhid. Kerajaan yang saat itu pusatnya ada di Roma kalau sekarang. Raja saat itu yang berkuasa bernama Dikianus. Raja ini kejam sekali. Dia kafir, penyembah berhala, kejam sekali dan tidak segan-segan membunuh yang menentangnya. Kalau mau ikut dengan ajarannya dia, maka dia dinyatakan selamat. Kalau tidak, maka dibunuh. Ini raja sering keliling ke daerah-daerah. Setiap masuk daerah, dilihat ada enggak yang mempercaya dengan tauhid, dihabisin sama dia. Kemudian sampailah ada di daerah namanya Tarsus. Coba itu yang duduk di itu turun, turun, ngomong-ngomong sendiri itu. Namanya Tarsus atau Afsus. Tarsus atau Afsus. Di sini ada beberapa. Jadi di sini setiap Raja Dikianus ini masuk satu daerah, dia memerintahkan pasukan untuk keliling. Ada yang ahlu tauhid, kasih kesempatan untuk masuk agamanya dia. Kalau mau nyembah berhala, bebas. Kalau enggak, bunuh. Banyak yang dibunuh, banyak yang lari. Di antara di situ ada ahlul iman. Mereka pemuda-pemuda dan pemuda yang disegani, pemuda sukses. Pemuda-pemuda ini melihat perbuatan si Dikianus ini nggak setuju. Dia tetap mempertahankan iman dan melihat orang-orang beriman ini terdolimi, teraniaya. Memang di setiap saat begitu ya. Setelah dibunuh bukan dikubur, saudara, digantung ada di perempatan-perempatan jalan, supaya orang-orang tahu nih nasibnya kalau nggak menyembah berhala gitu. Akhirnya pemuda-pemuda ini sangatlah sedih, susah.
Mereka memperbanyak sholat, mereka memperbanyak puasa, mereka memperbanyak tasbih, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa, bertadarruk setiap saatnya. Mereka selalu menyatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min duni ilahan laqad qulna idan syatata. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi. Kami tidak akan mau mengakui dan memohon kepada Tuhan selain Dia. Kalau kami menyatakan itu, berarti sangat kebacut kami, sangat keterlaluan kami. Ya Allah, ikshif an ibadikal mu'minin hadhil fitnah warfa' anhumul bala hatta yu'linu ibadatak ya Allah. Bukalah segala yang menimpa hamba-hambamu yang beriman ini, fitnah ini. Kasihan mereka banyak yang berubah agama karena kedoliman penguasa-penguasa. Angkatlah bala ini daripada mereka ya Allah, sehingga mau mereka dengan terang-terangan beribadah kepadamu. Sebenarnya mereka para pemuda ini adalah pemuda yang sukses ada di daerah Rum. Ibn Abbas menyatakan jumlah mereka 7. Sebagian ada berpendapat 8. Terus demikian memperbanyak sujud itu bermudah sampai akhirnya ketemu sama polisi-polisi. Ya, bukan polisi saat itu disebut, tapi bala tentara si raja tadi itu. Mereka mendapatkan lagi sujud kepada Allah, maka ditangkap. Kenapa kamu tidak patuh sama raja kamu? Dibawa kepada raja. Akhirnya sampai ada di raja, orang ini masih kelihatan khusyuknya, mata mereka masih berkaca-kaca karena banyak menangis, wajah mereka masih banyak juga bertaburan debu-debu karena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Si raja ngelihat ini kok model ini. Kenapa kamu semuanya? Raja kenal sama pemuda sukses ini. Ini bukan pemuda gelandangan ini. Ini pemuda sukses. Kenapa kamu tidak ikut dalam perayaan pengajuan sesajen kepada berhala-berhala kami? Kenapa kamu nggak ikut dalam acara-acara keagamaan kita? Mereka menyatakan, kami punya Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan kamu. Jangan macam-macam. Kamu itu adalah panutan, kamu itu adalah tokoh, kamu itu yang harus jadi contoh pada masyarakat. Kamu harus rajin dong dalam acara-acara kita. Iya. Kami punya Tuhan yang tidak sama dengan Anda. Kami tidak mau menyembah berhala. Kami hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata si tokoh mereka yang bernama Maxilinia. Maxilinia ini tokoh mereka. Jadi 7 orang tadi itu yang terdepan Maxilina. Kemudian raja menyatakan pilih satu di antara 2. Hadir dalam upacara kami atau kami akan bunuh kamu. Kami tidak akan patuh dengan Anda urusan ini, wahai raja, selama-lamanya. Kami tidak akan mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menyatakan syukur kepada Allah. Kami hanya mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hanya beribadah kepada Allah. Kami tidak mengharapkan keselamatan kecuali daripada Dia dan kebaikan kecuali dari Dia. Adapun patung-patung yang Anda buat, kami tidak akan beribadah kepada Dia. Terserah Anda apa yang Anda putuskan untuk kami semuanya.
Ditanya teman-temannya yang lainnya, mereka juga menyatakan begitu, sama. Kata si Degianus, raja yang zalim tadi itu, sebenarnya saya bisa membantai kamu saat ini, tapi saya lihat kamu itu masih muda-muda umur kamu dan berbakat sebenarnya kamu. Karena itu saya tidak akan membantai sekarang, tak kasih waktu untuk mikir ya. Barangkali kamu pakai akal lagi, sekarang masih belum pakai akal. Udah, silahkan kamu keluar, tak kasih kesempatan untuk mikir. Kamu pemuda yang punya waktu, usia masih panjang, dan kamu berbakat untuk menjadi pemuda yang sangat sukses, jangan disia-siakan. Ayo ikut dengan kami, tak kasih kesempatan kamu. Yang lainnya banyak itu yang digantung-gantung itu mati. Jangan sampai kamu itu. Copot semua baju kemuliaannya. Dia itu disegani, orang punya pangkat ini. Copot semuanya. Jadi seperti rakyat biasa. Datang kemari, berubah kamu daripada agama tauhid menjadi penyembah berhala seperti kita, Anda akan kembali lagi. Kalau enggak, mati kamu. Akhirnya pemuda tadi itu keluar. Insya Allah akan kita teruskan besok.